Mengapa flu tak kunjung sembuh? Flu yang tidak kunjung sembuh disebut flu berkepanjangan jika gejalanya bertahan lebih dari 10 hingga 14 hari. Pada umumnya, flu sembuh dalam waktu 7-10 hari. Ada beberapa penyebab flu berkepanjangan, yaitu yang pertama adanya infeksi sekunder, yang kedua sistem kekebalan tubuh yang lemah, dan juga adanya faktor lingkungan. Dampak flu berkepanjangan pada sistem pernafasan dan apa ada kaitannya dengan penyakit serius? Nah, yang pertama, flu berkepanjangan ini dapat memiliki dampak serius pada sistem pernafasan yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan di saluran nafas, yang beresiko berkembang menjadi infeksi sinus, bronkitis, atau pneumonia. Pneumonia secara khususnya ini bisa berbahaya karena menyebabkan paru-paru terisi cairan, menghambat aliran oksigen, dan dapat memicu kondisi yang lebih serius seperti gagal nafas. Selain itu, penderita asma juga lebih beresiko mengalami eksaserbasi gejala ketika terserang flu berkepanjangan. Keterkaitan flu berkepanjangan dengan penyakit serius lainnya juga termasuk resiko infeksi telinga atau bahkan komplikasi neurologis seperti kejang pada anak-anak. Bagaimana dengan resiko flu berkepanjangan? Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, flu berkepanjangan ini memiliki resiko yang lebih besar pada beberapa kelompok, termasuk pekerja shift malam, pengguna transportasi umum, dan orang tua yang khawatir menularkan penyakit ini kepada anak-anak. Untuk pekerja shift malam, mereka ini sering mengalami gangguan pola tidur yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh. Kurangnya istirahat yang cukup membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan memperpanjang masa penyembuhan dari flu. Nah, sistem imun yang lemah tadi itu dapat meningkatkan resiko flu menjadi lebih lama sembuh dan dapat berkembang menjadi komplikasi seperti bronkitis atau pneumonia. Yang kedua, resiko pada pengguna transportasi umum yang biasanya itu sering terpapar dengan banyak orang sehingga meningkatkan resiko tertular dan menularkan flu. Paparan virus yang berulang-ulang dari lingkungan yang padat dapat memperpanjang infeksi flu karena tubuh terus-menerus berusaha untuk melawan virus baru. Kurangnya ventilasi yang baik juga dalam transportasi umum dapat memperburuk penyebaran virus. Yang berikutnya, resiko pada orang tua baik yang bekerja maupun tidak menghadapi resiko besar untuk menularkan flu berkepanjangan kepada anak-anak, terutama jika anak-anak memiliki sistem imun yang belum matang. Flu berkepanjangan pada orang tua biasanya bisa memicu komplikasi pada anak-anak seperti infeksi telinga ataupun sinus. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk segera menangani flu agar tidak menyebar ke anggota keluarga lainnya. Bagaimana mencegah flu berkepanjangan? Mencegah flu berkepanjangan ini memerlukan beberapa langkah. Yang pertama yaitu konsumsi vitamin, di mana vitamin ini memainkan peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Vitamin C dikenal membantu meningkatkan kekebalan tubuh dengan mendukung fungsi sel imun. Vitamin D juga penting untuk karena kekurangannya berkaitan dengan peningkatan resiko infeksi pernafasan. Mengkonsumsi makanan kayak vitamin C dan D atau suplemen sesuai anjuran dokter dapat membantu mencegah flu berkepanjangan. Yang kedua, dapat dicegah dengan vaksinasi flu tahunan, yang dimana ini sangat penting untuk mencegah flu dan komplikasinya. Vaksin flu ini dirancang untuk melindungi tubuh dari berbagai varian virus flu yang umum pada musim tertentu. Dengan vaksin, tubuh mampu membangun kekebalan sebelum terpapar virus, sehingga mengurangi resiko flu berat atau berkepanjangan. Ini sangat dianjurkan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan pekerja yang sering terpapar orang banyak. Selain itu, menjaga kebersihan tangan, menggunakan masker di tempat umum, istirahat yang cukup, dan mengkonsumsi makanan bergizi juga dapat membantu mencegah flu menjadi berkepanjangan dan menurunkan faktor komplikasi serius. Belakangan ini, ya kasus campak kembali ramai dibicarakan dan banyak orang yang masih menganggap campak itu cuma penyakit biasa pada anak, ya, cuma demam lalu muncul bintik-bintik merah. Nah, padahal campak itu bukan sekedar ruam di kulit, ya, campak adalah infeksi virus yang sangat mudah menular, ya, bisa menyebabkan komplikasi serius, dan pada orang tertentu bisa berbahaya. Karena itu penting sekali untuk paham, ya, jadi simak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Hadam Ismail. Nah, campak itu adalah penyakit infeksi karena virus. Jadi ini bukan sekedar ruam biasa, bukan cuma panas biasa yang nanti hilang sendiri. Jadi campak ya paling sering menyerang anak-anak. Tapi orang dewasa juga bisa kena ya kalau belum punya perlindungan yang cukup. Nah, yang membuat penyakit ini perlu diperhatikan adalah campak sangat gampang menular dari satu orang ke orang lain. Nah, kemudian apa sih sakit campak itu? Ya, jadi campak yaitu infeksi yang biasanya mulainya seperti flu berat ya. Anak demam, pilek, batuk, matanya merah ya, lalu beberapa hari kemudian baru muncul ya ruam merah di kulitnya. Jadi jangan langsung berpikir campak itu cuma bintik merah ya, karena sebelum ruam muncul virusnya sudah lebih dulu bekerja di tubuh ya, di tubuh orang yang sakit, anak yang sakit maupun orang dewasa yang sakit.
Nah, ini juga sudah bisa menularkan ke orang lain dianya. Nah, makanya kadang orang tua baru curiga campak setelah ruamnya keluar, padahal fase awalnya sering dikira masuk angin ya, flu ataupun panas biasa. Apa sih penyebab kenapa campak mudah menular? Nah, ini yang penting sekali dipahami teman-teman ya. Campak menular lewat udara dan percikan dari saluran nafas. Saat orang yang sakit, batuk, bersin, ataupun bahkan bernapas, virusnya bisa keluar ya, dan juga menyebarkan ke sekitar. Nah, yang bikin campak sangat gampang menular adalah virusnya bisa tetap ada di udara ataupun menempel di permukaan selama beberapa waktu. Jadi orang lain bisa tertular walaupun tidak selalu bersentuhan langsung ya. Makanya kalau ada anak sakit, ya campak di rumah, ya di tempat bermain atau di sekolah, penularannya bisa cepat sekali, apalagi kalau anak-anak ya lain belum punya perlindungan dari imunisasi. Nah, penderita campak juga bisa menularkan sejak beberapa hari sebelum ruam muncul sampai beberapa hari setelah ruam keluar ya. Jadi kalau ada yang bilang saya tidak dekat-dekat kok, nah kenapa bisa tertular? Ya memang karena campak itu penularannya sangat mudah. Nah, bahkan ya beberapa waktu yang lalu sempat viral ya, entah itu influencer atau selebgram, saya juga kurang jelas. Nah, dia sudah tahu sakit campak ya, tapi dia malah keliling-keliling ya, malah ketemu orang. Nah, ini kan hal yang perlu diperhatikan sebenarnya untuk edukasi ya. Nah, jadi kalau seandainya sakit campak ya jangan keluyuran, nanti bahaya menularkan ke orang lain. Ya mungkin di kamu gejalanya nggak berat ya, nanti kalau di anak-anak gimana, di ibu hamil gimana ya, itu justru berbahaya ya. Ini sangat disayangkan sekali ya seorang public figure. Nah, kemudian apa saja sih gejala campak? Nah, gejala campak biasanya tidak langsung bintik merah ya. Awalnya biasanya demam tinggi dulu ya, lalu batuk bisa, kemudian pilek, matanya merah dan berair. Nah, anak juga bisa kelihatan lemes ya, ada yang rewel, malas makan, dan lebih sering ingin tidur ya. Nah, setelah itu baru muncul ruam merah. Biasanya mulai dari wajah dulu ya, belakang telinga, nah atau leher dulu ya, lalu turun ke badan, tangan, kemudian ke kaki. Nah, pada sebagian anak ya di dalam mulut juga bisa muncul bintik-bintik kecil berwarna putih. Tapi untuk orang tua yang paling mudah dikenali biasanya memang demam tinggi, batuk pilek, mata merah, lalu ruam menyebar dari bagian kepala, wajah ya, belakang telinga ke seluruh tubuh. Nah, jadi kalau ada anak yang awalnya seperti flu tapi demamnya tinggi, matanya merah, lalu ruamnya keluar, nah campak harus mulai dipikirkan ya. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mencegah campak? Nah, supaya kita nggak terkena campak, anak kita tidak terkena campak, ya, ibu hamil tidak terkena campak, cara mencegah campak yang paling penting adalah ya imunisasi. Nah, ini yang paling utama. Karena campak itu sangat mudah menular, jadi perlindungan terbaik memang bukan menunggu sakit dulu, tapi mencegah dari awal. Selain imunisasi, ajarkan juga etika batuk, ya, etika bersin, ya. Nah, biasakan cuci tangan, usahakan rumahnya punya sirkulasi udara yang baik. Dan kalau ada anak yang sedang sakit, jangan dulu ya dibawa bermain atau berkumpul dengan banyak orang-orang ya. Nah, kalau di rumah ada bayi, ibu hamil atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalkan lansia, harus lebih hati-hati lagi ya. Karena pada kelompok seperti ini, campak bisa lebih berbahaya. Nah, Kemenkes menegaskan ya imunisasi campak rubella adalah langkah paling efektif untuk mencegah penularan campak. Nah, kemudian bagaimana tips penanganan awal campak di rumah? Nah, kalau ada anak ya ataupun anggota keluarga diduga campak, nah yang pertama jangan panik dulu ya. Fokus dulu pada perawatan dasar di rumah, istirahat anaknya yang cukup, berikan minumnya yang cukup ya. Nah, supaya tidak kekurangan cairan. Nah, kalau demam boleh diberi obat penurun panas ya, penurun demam seperti paracetamol sesuai dengan aturan pakainya ya, dan juga sesuai dengan usianya, sesuai dengan berat badannya. Nah, kalau mata berair atau banyak kotoran bisa dibersihkan pelan-pelan ya. Lalu jangan dikucak-kucak ya. Nah, itu nggak boleh. Pakai tisu dibersihkan pelan-pelan. Lalu yang penting ya, anak sebaiknya istirahat di rumah dulu ya, jangan masuk sekolah, jangan dulu main keluar walaupun misalkan anaknya sudah mulai aktif sedikit ya, supaya tidak menularkan ke orang lain. Jadi penanganan awal di rumah itu intinya sederhana, jaga cairan, jaga makan semampunya, turunkan demam sesuai aturan, dan juga istirahat yang cukup. Karena sampai sekarang perawatan campak memang lebih banyak perawatan pendukung ya, sambil tubuh melawan infeksinya. Nah, ada juga ya bisa diberikan vitamin A
Ya, karena vitamin A ini punya peran ya pada campak, terutama pada anak, karena bisa membantu menurunkan resiko masalah yang lebih berat. Nah, tapi untuk pemberiannya lebih aman dikonsultasikan ke tenaga medis ya. Nah, jadi jangan asal berikan dosis tinggi sendiri di rumah. Nah, tapi sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, kemudian kapan ya harus dibawa ke fasilitas kesehatan? Nah, ini juga penting ya. Kalau anak sesak napas, tidak mau minum, tampak sangat lemas, buang air kecilnya mulai berkurang, demamnya sangat tinggi atau tidak membaik, kejang ya, karena anak-anak rawan kejang kalau demam, atau anak terlihat mengantuk terus dan sulit dibangunkan, jangan ditunda, itu harus segera dibawa ke dokter ya, ke rumah sakit. Kesimpulannya ya, campak itu bukan cuma bintik merah biasa. Campak adalah infeksi virus yang sangat mudah menular. Biasanya dimulai dari demam tinggi, ya, batuk pilek, ya, mata merah, lalu muncul ruam yang menyebar ke seluruh tubuh ya. Cara mencegah yang paling penting adalah imunisasi. Kalau sudah terlanjur sakit, ya lakukan perawatan awal di rumah seperti istirahat, cukup minum, turunkan demam sesuai aturan, dan batasi kontak dengan orang lain. Tapi kalau ada tanda bahaya, jangan tunggu lama, segera bawa ke dokter. Saya Dr. Hadam Ismail, salam sehat, sampai jumpa. Halo, pernah kepikiran nggak soal ancaman kesehatan yang nggak kelihatan tapi ada di udara sekitar kita? Nah, hari ini yuk kita bahas tuntas soal tuberkulosis atau yang sering kita sebut TB. Ini memang masalah yang serius, tapi ada kabar baiknya. Ini adalah perjuangan yang sangat mungkin kita menangkan. Semangat ini bahkan bukan cuma di sini aja loh, tapi udah jadi gerakan global. Yes, we can end TB, atau ya, kita bisa akhiri TB. Ini bukan sekedar slogan, tapi ini tema resmi Hari TB Sedunia dari WHO. Ini adalah sebuah pernyataan tegas kalau kita semua bareng-bareng punya kekuatan buat menyudahi penyakit ini. Jadi, gimana sih misinya? Yuk, kita bedah satu persatu langkah-langkahnya biar kita semua tahu gimana caranya jadi bagian dari solusi buat melawan si ancaman tak terlihat ini. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih sebenarnya TB itu? Gampangnya gini, TB itu penyakit menular gara-gara bakteri. Tapi yang bikin penyakit ini licik adalah cara nyebarnya, lewat udara. Jadi setiap kali penderitanya batuk atau bersin, bakterinya itu terbang ke udara. Nah, inilah yang bikin penyebarannya bisa cepat banget, apalagi di tempat yang ramai. Dan ini tolong banget diingat ya, ini mungkin pesan paling penting dari semua obrolan kita. TB itu bisa dicegah dan disembuhkan. Ini bukan vonis akhir, sama sekali bukan. Kalau kita bisa deteksi lebih awal dan diobati dengan benar, peluang untuk sembuh itu besar sekali. Inilah harapan yang harus kita pegang erat-erat. Oke, kita udah tahu apa itu TB. Sekarang gimana cara kita ngenalin musuh ini? Kita harus tahu tanda-tandanya apa aja. Karena kekuatan pertama kita dalam pertarungan ini dimulai dari sini, dari pengetahuan. Coba deh perhatiin baik-baik gejalanya. Biasanya nih, awalnya tuh dari batuk yang nggak sembuh-sembuh. Udah lebih dari 2 minggu, kadang batuknya berdahak. Atau yang lebih serem, ada darahnya. Terus, badan juga sering demam, malam-malam keringetan padahal nggak gerah, berat badan turun drastis tanpa diet, dan rasanya lemes banget. Kalau gejalanya udah sepaket begini, ini jelas bukan flu biasa. Nah, ini pertanyaan penting buat kita semua. Coba kita renungkan sejenak. Ada nggak di antara kita, atau mungkin keluarga, teman, orang yang kita kenal, yang ngalamin kombinasi gejala-gejala tadi? Kalau jawabannya iya, atau bahkan masih ragu-ragu, kayaknya iya deh. Pesannya cuma satu, jangan ditunda. Langsung, segera datangi fasilitas kesehatan terdekat. Puskesmas itu garda terdepan kita, dan itu tempat terbaik buat mulai langkah pertama. Mungkin sekarang ada yang mikir, nanti di puskesmas diapain aja ya? Ribet gak sih prosesnya? Tenang, jawabannya nggak sama sekali. Prosesnya itu jelas dan terarah banget. Yuk kita lihat alurnya. Jadi, alurnya itu simple. Pertama, kita bakal ngobrol sama dokter, ceritain semua keluhan kita. Kedua, dokter akan periksa fisik kita. Nah, langkah ketiga ini yang paling penting, pemeriksaan dahak di lab. Dari hasil tes dahak inilah, nanti dokter bisa mastiin diagnosisnya dan nentuin pengobatan yang paling pas buat kita. Jadi, ingat ya, pemeriksaan dahak ini adalah kuncinya. Ini cara paling cepat dan paling akurat buat ngintip ada nggak sih bakteri TB di tubuh kita.
Logisanya kan sederhana ya, makin cepat ketahuan, makin cepat diobati, dan artinya kita juga makin cepat memutus rantai penularannya ke orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin lega. Sesuatu yang sering banget jadi penghalang buat orang periksa, biaya. Yuk kita bongkar mitos soal layanan TB yang katanya mahal. Iya, Anda nggak salah baca. Mulai dari konsultasi sama dokternya, pemeriksaan fisik, sampai tes lab, semuanya 100% gratis. Jadi alasan biaya itu udah nggak relevan lagi. Ini adalah bukti komitmen negara buat memastikan kita semua sehat. Eits, jangan salah sangka. Gratis bukan berarti kualitasnya seadanya loh. Justru sebaliknya, fasilitas kita itu udah pakai teknologi canggih. Mulai dari mikroskop sampai tes cepat molekuler yang hasilnya bisa keluar dalam hitungan jam aja. Bahkan untuk kasus yang lebih rumit, kita punya teknologi sequencing. Ini bukti kalau kita serius banget melawan TB. Kok bisa sih semuanya berjalan sebaik ini? Soalnya, di belakangnya ada sistem pendukung yang super kuat. Bayangin aja ada jaringan lab canggih di seluruh Indonesia yang punya pusat rujukan nasional kayak BBLKM di Makassar. Nah, jaringan inilah yang menjamin hasil tes dimanapun kita berada itu akurat dan standarnya sama. Oke, jadi semua komponennya udah ada nih. Pengetahuannya ada, fasilitasnya siap, teknologinya juga canggih. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana cara kita menyatukan semua ini supaya bisa benar-benar jadi kekuatan besar? Masih ingat kan tema di awal tadi? Dipimpin oleh negara, digerakkan oleh masyarakat. Nah, inilah artinya. Negara udah nyiapin sistemnya, fasilitas gratisnya, teknologinya. Tapi, semua itu ibarat mesin canggih yang nggak akan jalan kalau nggak ada bahan bakarnya. Dan bahan bakarnya, ya kita semua ini, masyarakat. Peran kita simple tapi krusial banget. Peduli, berani ngenalin gejala, dan nggak ragu buat periksa. Oke, sebagai penutup, saya mau ajak Anda semua buat merenung sebentar. Setelah kita ngobrolin semua ini, langkah nyata apa yang bakal Anda ambil mulai hari ini? Mungkin sesederhana nge-share informasi ini ke keluarga atau teman. Atau yang lebih keren lagi, ngajak orang terdekat yang punya gejala buat berani periksa. Ingat, setiap langkah kecil kita itu seperti satu cahaya yang kita nyalakan bersama untuk mengusir kegelapan ancaman tak terlihat ini. Terima kasih. Halo semuanya, ada satu musuh lama yang sebenarnya bisa banget kita cegah, tapi sekarang dia diam-diam balik lagi dan ini bahaya banget. Namanya campak. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa sih ini bisa terjadi lagi dan apa yang bisa kita lakuin buat melindungi anak-anak kita. Biar kita kebayang ya, seberapa serius situasinya, coba lihat angka ini. 17. Dalam satu kejadian luar biasa di Sumeneb aja, 17 anak meninggal dunia. Bayangin, 17 nyawa yang hilang karena penyakit yang harusnya udah jadi cerita masa lalu. Oke, mari kita selami lebih dalam. Kok bisa sih kita sampai di titik ini lagi? Yuk kita bongkar akar masalah dari wabah ini. Ini tuh bukan karena kita lagi sial atau apa ya. Ini adalah akibat langsung dari angka imunisasi yang menurun. Jadi, pas dah cukup banyak anak yang dilindungi, terbentuklah yang namanya celah kekebalan. Nah, celah ini jadi semacam pintu gerbang buat virusnya menyebar dengan cepat dan ganas. Dan yang perlu kita tahu, ini bukan cuma masalah satu atau dua daerah aja loh. Lihat deh datanya di layar. Wabah campak ini terjadi di seluruh negeri. Dari Sumatera sampai Sulawesi, 14 provinsi melaporkan kejadian luar biasa atau KLB. Ini udah jadi krisis skala nasional yang lagi kita hadapi bareng-bareng. Jadi sebenarnya campak itu apa sih? Simpelnya, ini penyakit karena virus yang nularnya minta ampun. Seberapa nular? Gini deh, bayangin ada 10 orang yang belum punya kekebalan, kumpul di satu ruangan sama satu orang yang sakit campak. Nah, 9 dari mereka itu hampir pasti bakal ketularan. Gila kan daya sebarnya? Kebanyakan orang kan mikirnya campak itu ya cuma ruam merah di kulit aja. Nah, disinilah letak salah paham yang paling berbahaya. Kita lihat lebih dalam yuk, karena ancaman terbesar dari campak itu bukan yang kelihatan di luar. Nah, ini dia perbandingannya. Di satu sisi ada anggapan umum kalau ini penyakit ringan. Tapi di sisi lain, ada fakta medis yang keras banget. Campak itu infeksi serius yang bisa memicu komplikasi mematikan. Jadi ini bukan main-main ya. Dan inilah komplikasi yang mengancam nyawa itu. Campak bisa bikin rentetan masalah kesehatan yang parah banget. Pneumonia atau radang paru itu jadi pembunuh nomor 1 pada anak-anak penderita campak. Belum lagi risiko radang otak, diare parah, sampai malnutrisi. Ini nih yang paling ngeri dari virus ini.
Campak itu bisa menyebabkan yang namanya amnesia imunologis. Gampangnya gini, virus ini seolah-olah ngeformat ulang sistem kekebalan tubuh anak. Jadi semua memori perlindungan terhadap penyakit lain yang pernah dilawan itu hilang. Akibatnya, anak jadi super rentan kena infeksi lain, bahkan setelah campaknya sembuh. Oke, karena bahayanya kayak gitu, penting banget buat kita, terutama para orang tua, untuk ngenalin gejalanya dari awal. Jadi, apa aja sih tanda-tanda yang harus kita waspadai? Gejala awalnya itu suka disangka flu biasa. Biar gampang ingetnya, pakai aja rumus 3C. Cough atau batuk kering, koriza atau pilek, dan konjungtivitis, yaitu mata merah dan berair. Semuanya dibarengi demam tinggi. Tapi ada satu tanda khas yang unik banget, bercak koplik. Ini bintik-bintik putih kecil di dalam mulut. Kalau ini muncul, itu pertanda kuat sebelum ruamnya keluar. Nah, ini perjalanan penyakitnya. Jadi nggak langsung kelihatan ya. Awalnya ada fase inkubasi yang diam-diam aja virusnya berkembang biak tanpa gejala. Terus masuk fase prodromal. Nah, di sini mulai deh demam, batuk, pilek. Baru setelah itu masuk fase ruam. Yang khas itu loh, menyebar dari muka ke seluruh badan. Terakhir, baru deh fase penyembuhan. Oke, kita udah bahas masalah dan bahayanya. Sekarang, kita fokus ke solusinya. Kabar baiknya adalah, kita punya perisai yang sangat-sangat kuat dan efektif buat melawan penyakit ini. Dan inilah perisai itu. Solusinya udah jelas banget dan terbukti secara ilmiah. Vaksin MR atau MMR adalah cara paling aman dan paling ampuh buat melindungi anak-anak kita dari campak dan semua komplikasi mengerikan yang tadi kita bahas. Nggak ada yang lain. Biar perlindungannya lengkap, caranya juga simple banget. Cuma butuh 3 langkah. Dosis pertama di usia 9 bulan. Terus dosis kedua atau boosternya di usia 18 bulan. Dan terakhir, dosis ketiga pas anak masuk kelas 1 SD. 3 suntikan ini bakal ngebangun perisai kekebalan yang kokoh buat seumur hidup. Terus, seberapa efektif sih perisai ini? Jawabannya lebih dari 95%. 2 dosis vaksin campak aja udah bisa ngasih perlindungan di atas 95%. Ini salah satu intervensi kesehatan paling berhasil dalam sejarah manusia loh. Tapi, gimana kalau anak kita udah terlanjur kena? Apa yang harus dilakuin? Nah, ini juga penting banget buat kita tahu langkah-langkah perawatan yang tepat. Jangan panik. Langkah pertama dan paling penting, jangan obati sendiri. Segera bawa ke dokter atau puskesmas. Nah, sambil dirawat, di rumah kita fokus ke perawatan suportif. Isolasi anak biar nggak nularin yang lain, pastikan dia istirahat dan minum yang cukup, kasih makanan bergizi, dan yang terpenting, selalu waspada sama tanda bahaya kayak sesak napas atau kejang. Ada satu lagi intervensi kunci yang direkomendasiin sama WHO dan Kemenkes, pemberian vitamin A dosis tinggi. Ini bukan sekedar vitamin biasa ya. Terapi simpel ini tuh terbukti bisa ngurangin parahnya penyakit dan nurunin resiko kematian sampai 50%. Dosisnya beda-beda tergantung usia anak. Biar pesannya makin nancep, kita simak deh kata-kata dari ahlinya. Dr. Fenty ngingetin kita semua, nganggap remeh campak itu kesalahan besar, apalagi buat anak-anak yang perisainya belum lengkap karena belum diimunisasi. Jadi kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan yang sangat pribadi dan mendesak buat kita semua. Campak itu nyata dan mengancam, tapi bisa dicegah. Pertanyaannya, sudahkah Anda memastikan perisai anak Anda lengkap dan kuat? Coba deh, cek lagi buku imunisasi mereka hari ini juga. Halo, saya Dr. Ariska Sinaga, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Premier Bintaro. Malaria merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Plasmodium ini menular melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi oleh parasit tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, meskipun kasusnya cenderung menurun, yakni pada tahun 2021, turun sekitar 58,2% dibandingkan tahun sebelumnya, namun daerah Indonesia bagian timur masih cukup tinggi kejadiannya. Orang yang terserang malaria biasanya bergejala seperti demam, sakit kepala, menggigil, diare, nyeri pada otot, dan batuk. Gejala ini biasanya terjadi pada hari ke-10 sampai 15 setelah digigit nyamuk. Jika memiliki gejala seperti yang disebutkan tadi, sebaiknya langsung mencari layanan kesehatan terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut apakah benar terserang malaria atau tidak. Orang yang terserang malaria bisa mengalami komplikasi seperti penurunan tekanan darah, cerebral malaria atau malaria yang menyerang jaringan otak,
bisa mengalami anemia, gangguan pernafasan, serta kerusakan ginjal maupun liver. Yang pertama, pakailah baju lengan panjang dan celana panjang untuk menghindari gigitan nyamuk. Yang kedua, gunakan lotion anti nyamuk. Yang ketiga, tidurlah di dalam kelambu. Nah, kalau sahabat Premier mau ke daerah yang rawan malaria, sahabat Premier bisa berbicara dengan dokter agar dokter dapat memberikan obat anti malaria untuk sebelum, ketika di daerah rawan malaria, ataupun ketika kembali ke daerah asal agar terlindung dari parasit malaria. Saya, Dr. Ariska Sinaga, salam sehat untuk kita semua. Gejala itu sangat bervariasi dari yang tidak bergejala, gejala ringan, sedang, ataupun berat. Yang berat itu bisa sampai penurunan kesadaran dan bisa menyebabkan kematian. Halo Dokter Tanya, apa kabar dok? Halo viewers semua, perkenalkan saya Dr. Tanya Herdita, spesialis penyakit dalam. Dan saya merupakan dokter penyakit dalam yang bekerja di Rumah Sakit Pondok Indah Bintaro Jaya. Oke, nah hari ini kita akan bahas soal malaria nih dok. Pertanyaan pertama, saya dengar malaria itu adalah penyakit yang mengancam nyawa dan banyak terjadi di Indonesia. Benar nggak sih dok? Iya betul sekali viewers, jadi malaria itu merupakan penyakit infeksi yang cukup banyak terjadi di Indonesia. Jadi malaria itu merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit dari Plasmodium. Plasmodium itu sebenarnya ada berbagai macam, dan tergantung nanti menginfeksi viewers semua dari Plasmodium apa. Malaria ini banyak terjadi di Indonesia Timur, terutama misalnya di daerah Maluku, Sulawesi, Papua, Papua Barat, serta Nusa Tenggara Timur. Dan menurut dari WHO tahun 2020, Indonesia memegang urutan kedua terbesar setelah India yang mengalami malaria. Nah, ini pertanyaan kedua masih nyambung nih dok. Dok, kenapa di Indonesia masih banyak kasus malaria? Kenapa? Itu karena penyebaran malaria itu tergolong mudah. Jadi penularan malaria itu hanya dari gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi oleh Plasmodium. Ketika ada nyamuk Anopheles yang terinfeksi Plasmodium lalu menggigit manusia, kita bisa langsung terinfeksi. Kenapa? Karena si Plasmodiumnya itu dia bisa masuk langsung ke darah manusia, dia mengendap di organ hati dan menginfeksi darah manusia. Dan ketika ada nyamuk lain, Anopheles lain yang menggigit manusia itu sendiri, dia bisa ikut lebih gampang menularkan ke orang lain. Oke dok, nah apakah malaria bergejala dan apa gejalanya? Sebenarnya dari nyamuk itu menggigit manusia hingga muncul gejala itu bisa bervariasi. Bisa dari awal sebenarnya dari nyamuk itu menggigit langsung ada gejala bisa. Atau bisa range-nya dari nyamuk menggigit baru muncul gejala setelah 1 minggu ataupun 2 minggu kemudian itu juga bisa. Gejala itu sangat bervariasi dari yang tidak bergejala, gejala ringan, sedang, ataupun berat. Seperti demam, menggigil, keringat dingin, mual, muntah, begitu. Yang berat itu bisa sampai penurunan kesadaran dan bisa menyebabkan kematian. Cuman mungkin kalau misalnya red flag-nya adalah yang menggigil tanpa penyebab yang jelas, disertai dengan riwayat berpergian ke daerah endemis, boleh kita curigai sebagai malaria. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dok. Dok, bila terkena malaria, bagaimana pengobatannya? Apa masih bisa sembuh? Ketika viewers ke dokter, lalu nanti dokter akan melakukan anamnesis kepada viewers. Apakah viewers mengalami gejala-gejala seperti flu yang biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan malaria? Dan juga apakah viewers itu dari daerah endemis? Selanjutnya, setelah dilakukan anamnesis, viewers bisa dilakukan pemeriksaan darah, yaitu dengan tes rapid cepat untuk mencari antigen malaria di darah viewers. Atau pula juga bisa dilakukan tes darah untuk mendapatkan Plasmodium di darah viewers. Itu tujuannya untuk membedakan apakah viewers itu mengalami demam yang disebabkan malaria ataukah non-malaria. Hal ini ditujukan untuk pengobatan selanjutnya. Nah, kalau misalnya untuk pertanyaan apakah malaria bisa sembuh total, saya sih mau jawab, tapi viewers jangan lupa ya subscribe dulu YouTube channel RS Pondok Indah. Jangan lupa juga untuk di like and share ke teman-teman semuanya. Nah, jadi apakah malaria bisa sembuh? Bisa, tenang aja ya viewers semua. Jadi kalau misalnya viewers itu ada keluhan demam dan juga viewers ada di daerah endemis, viewers bisa langsung berobat ke dokter. Dan jika viewers itu terdiagnosis mengalami malaria, nanti dokter akan memberikan obat anti malaria untuk viewers. Nah, nggak kerasa udah pertanyaan terakhir nih dok. Dok, saya akan berpergian keliling Indonesia. Bagaimana agar terhindar dari malaria?
Oke, jadi sebenarnya kita itu memang ada obat-obatan untuk mencegah untuk terinfeksi malaria. Obat tersebut bisa dikonsumsi dari 1 hari sebelum berpergian hingga 4 minggu setelah pulang dari tempat berpergian tersebut. Dan maksimal dikonsumsi dalam waktu 3 bulan. Untuk obatnya, viewer semua bisa konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam agar nanti bisa diresepkan obat-obatan tersebut untuk pencegahan malaria. Tetapi ada kontraindikasi untuk beberapa golongan dalam mengkonsumsi obat-obatan ini. Di antaranya ibu hamil dan juga anak-anak usia di bawah 8 tahun tidak boleh mengkonsumsi obat ini ya. Jadi untuk orang-orang tersebut diharapkan untuk lebih menjaga diri dengan cara memakai baju panjang misalnya atau memakai kelambu pada saat tidur. Wah, lengkap banget nih dok, nggak berasa kita udah di penghujung video. Dokter ada pesan nggak untuk viewers di rumah? Iya, jadi untuk viewers Rumah Sakit Pondok Indah di rumah, kalau misalnya viewers ini mau pergi ke daerah endemis, misalnya ke daerah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Papua Barat, Maluku. Nah, viewers itu perlu melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti yang sebelumnya sudah saya utarakan sebelumnya. Seperti diantaranya yaitu yang pertama, konsumsi obat ya. Konsumsi obat, jadi viewers bisa berobat dulu ke dokter spesialis penyakit dalam untuk diberikan obat-obat pencegahan. Dan juga yang gak kalah penting nih, viewers itu juga harus menjaga kebiasaan hidup nanti di sana, seperti memakai repelan, memakai baju panjang dan juga celana panjang, tidur dengan menggunakan kelambu, dan lain-lain. Jadi jangan lupa ya, kita lebih baik mencegah dibanding mengobati. Nah, udah habis nih waktunya kelihatannya. Segitu dulu ya dari saya. Sampai kita jumpa lagi di penyakit-penyakit lainnya. Dah.